Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Rani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin di tema 2 muatan IPA udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema kedua, ada baiknya kalian untuk mengulang kembali proses terjadinya pernapasan pada manusia. Ini yang paru-paru yang sudah kalian lihat kemarin kan. Nah, kalian pengen tahu nggak animasinya gimana? Nah, setelah ini cek video berikut ya. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan HI-teru. Hi, hidung. T, tenggorokan. Ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Jadi kalian barusan ngelihat proses pernapasan pada manusia dan jenis-jenis pernapasan pada manusia. Udah jelas ya? Nah, selanjutnya masuk subtema 2 adalah kita mempelajari tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, penyebab gangguan pernapasan pada manusia itu secara umum ada 3, yaitu bibit penyakit, bisa berupa virus, jamur atau bakteri, pencemaran udara, dan fisik. Untuk yang penyakit ada flu, ada tuberkulosis, ada bronkitis, ada flu burung, dan ada pneumonia. Pencemaran udara bisa asma, emfisema, dan kanker paru-paru.
Dan secara fisik adalah kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, jadinya sudah terbawa secara genetis, jadi udah nggak bisa, ya udah harus terima aja gitu. Nah, penjelasannya setelah ini ya. Di sini adalah penjelasan tentang penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, kelelahan, bahkan ada beberapa orang yang mengalami asma karena serbuk bunga gitu. Nah, gejalanya adalah yang pertama, dadanya sesak. Kenapa kok sesak? Karena saluran pernapasannya biasanya dia membengkak, jadi salurannya jadi kecil gitu. Makanya dia karena jalannya udara tidak lancar, makanya dadanya jadi sesak. Kalau udah sesak dia jadi batuk. Kalau udah batuk nafasnya jadi terengah-engah dan jadi berat. Pengobatannya bisa minum obat sesuai dengan resep dokter kalau misalnya alerginya sudah parah. Kalau masih dalam gejala ringan, bisa dilakukan dengan pemberian inhaler. Kalian tahu nggak inhaler itu apa? Jadi kayak tabung gitu kecil. Nanti kalian bisa googling ya. Ada tabung kecil, itu isinya adalah yang menyegarkan, biasanya mentol. Nah, itu dihirupkan di hidung, biasanya nafasnya jadi lega gitu. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Oke, kalian pasti pernah flu semua ya. Kayaknya semua orang di sini pernah kena flu deh ya. Gitu. Itu adalah biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya apa? Pusing, demam, pilek, hidung tersumbat gitu. Jadi lemes aja badannya. Pengobatannya gimana? Selain minum obat sesuai dengan resep dokter, kalian juga harus istirahat dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya gimana? Bisa batuk, bisa demam, bisa sesak napas gitu. Nah, pengobatannya seperti apa? Pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat cukup, dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil. Tahu ya amandel ya, yang ada di leher kalian yang warnanya merah, ada yang gantung kecil gitu. Nah, itu namanya amandel. Itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, gejalanya apa? Dia biasanya amandelnya bengkak atau besar. Karena bengkak, jadi buat nelan susah, buat ngapain susah, ngomong juga susah, karena rasanya sakit. Nah, gimana cara mengobati tonsilitis? Sama, caranya adalah minum obat juga sesuai dengan resep dokter, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan bersih. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Bisa juga karena virus, bisa juga karena jamur. Jadi radangnya ini sudah parah kondisinya. Gimana taunya bisa parah? Karena dia kalau batuk, dahaknya itu berdarah karena ada luka di bronkiolus dan alveolusnya. Karena sampai luka, tadi kan rusak ya jaringannya. Dia juga menyebabkan sesak nafas, nyeri dada, dan karena radang dia juga bisa menimbulkan demam yang tinggi. Caranya harus minum obat sesuai dengan resep dokter gitu. Nah, pada organ pernapasan tadi kan disebabkan oleh bakteri dan virus atau bibit penyakit tadi ya. Nah, yang di sini adalah penyakit organ pernapasan yang disebabkan karena lingkungan yang kurang bersih. Nah, yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus.
Jadi alveolus yang tempat pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida tadi itu rusak. Karena rusak, perputaran udaranya atau pertukarannya kan jadi terganggu. Nah, karena terganggu, jadi kan tubuh nggak dapat oksigen yang cukup nih. Jadinya jadi sesak napas. Nah, penyebabnya apa? Biasanya karena polusi udara dan zat dalam rokok gitu. Pengobatannya, caranya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Jadi harus menjaga kalian dari udara yang kurang bersih begitu. Yang kedua adalah kanker paru-paru. Secara umum, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kanker di mana aja, nggak cuma di paru-paru. Jadinya kalau misalnya tumbuhnya cuma segini nih harusnya, jatuhnya cuma segini, tapi dia karena rusak selnya, jadi dia berkembang terus sangat banyak, akhirnya sangat mengganggu jaringan yang lain. Nah, kalau di paru-paru, selnya di paru-paru bertambah banyak, bisa sampai ke nyebar ke mana-mana. Nah, sebenarnya semua orang bisa kena kanker nggak sih? Bisa, sayangnya sih bisa. Tergantung dipicu atau tidak. Nah, penyebabnya apa? Bisa zat berbahaya dalam rokok, gitu, dan gaya hidup yang kurang baik. Lalu, gejalanya apa? Gejalanya adalah batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Tuh, pengobatannya apa? Secara umum, kanker bisa diobati dengan jalan kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan dengan obat-obatan tertentu gitu, atau radioterapi. Kayak gimana sih radioterapi? Biasanya dia dipapar oleh gelombang atau sinar yang khusus yang tertentu supaya sel kankernya bisa mati. Jadi kayak laser. Jadi pokoknya ada gelombang tertentu yang bisa membunuh sel kanker gitu. Dan itu harus dilakukan secara terus menerus, harus rutin sampai sel kankernya sudah mati. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TB atau TBC biasanya kalau disebutin, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Jadi alveolusnya sama ada bintil-bintil bengkak karena adanya bakteri ini. Jadinya sama ada gangguan di pertukaran napasnya. Itu karena apa? Jalannya nafas terganggu, nafasnya pasti akan ngos-ngosan atau terengah-engah. Karena ada radang juga, dia juga demam dan keringatan di malam hari. Biasanya ke malam hari kan dingin ya, ini malah keringetan gitu. Penyebabnya apa? Bakteri. Bakterinya namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Gampang ya? Kan nama penyakitnya tuberkulosis. Nama penyakitnya ya Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya kayak gimana? Jadi harus minum obat yang sesuai dengan anjuran dokter. Jadi harus periksa dokter nih, nggak bisa diobatin sendiri gitu. Nah, sudah cukup dulu ya materi di subtema 2 kali ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di subtema 3. Oke, kalian jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah boleh dikasih di assignment. Kalian harus tetap happy, tetap sehat, dan tetap semangat. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.